Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas perkenannya lah sehingga kita pada pekan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melanjutkan materi perkuliahan kita berkaitan dengan mata kuliah ilmu mantik. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan salawat ke Bahan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan mantik atau tasdiqat yang berkaitan dengan al-qadiyah. Pada pekan lalu kita membahas dua pembagian tentang qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Pada kesempatan kali ini kelanjutan daripada qadiyah tersebut dipakai dan digunakan dalam metode al-istidlal, inference, reasonement atau argumentasi. Baik, pembahasan tentang al-istidlal pada pekan kali ini akan terkait pada tiga pembahasan. Yang pertama tentang pengertian istidlal, kemudian macam-macam daripada istidlal, dan macam-macam dari istidlal ini juga ada pembagiannya. Jadi pembagian daripada macam-macam istidlal. Pengertian daripada istidlal secara terminologi dalam ilmu mantik yaitu istintajul qadiyati min iddatil qadaya atau min qadiyatin wahidatin, yaitu mengambil suatu natijah atau kesimpulan yang berkaitan dengan premise atau al-qadiyah min iddatil qadaya, dari kesimpulan tersebut diambil dari berbagai macam premise yang banyak, min qadiyatin wahidatin, atau dari premis satu saja, ya, dari premis satu atau dari lebih daripada satu premis. Wal masyhurah tastakhdimu qadiyataini ma'lumataini lil wusul ila ilzamihi bi tasdiqi qadiyatin majhulatin. Dan yang lebih masyhur adalah kadang kita memakai dua premis yang diketahui. Jadi dalam istidlal ini pasti lebih daripada satu premis yang kita gunakan, satu menjadi natijah atau hasil dan satu sebagai muqaddimah yang diketahui agar seseorang sampai kepada kebenaran akan premis yang disampaikan atau premis yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi istidlal inilah yaitu mengambil kesimpulan premis dari beberapa premis-premis yang lainnya. Dan istidlal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dinamakan sebagai al-istidlal al-mubasyar, dan yang kedua ghairul mubasyar. Apa itu istidlal mubasyar dan ghairul mubasyar? Secara pengertian, al-mubasyar berarti langsung. Jadi al-istidlal al-mubasyar berarti argumentasi secara langsung, yaitu bisidqi qadiyatin ala sidqi qadiyatin ukhra au kidbiha, wa yuqalu aidan istintaju qadiyatin wahidatin yusamma natijah min qadiyatin wahidatin au tusamma bi muqaddimah. Jadi argumentasi secara langsung atau mubasyar adalah mengambil kesimpulan dengan kebenaran premis yang terdapat pada kebenaran premis yang lainnya. Jadi apabila premisnya itu benar, maka nilai daripada premis selanjutnya juga akan dikatakan sebagai kebenaran ataupun ketidakbenaran au kidbiha. Jadi ketidakbenaran premis itu ditentukan oleh premis yang lainnya. Wa yuqalu aidan, dan juga dikatakan sebagai istintaj, mengambil sebuah hasil atau nilai qadiyatin wahidah dari satu premis yang dinamakan natijah. Jadi premis ngambil kesimpulan ini dinamakan sebagai natijah atau hasil, dan dimana natijah tadi atau hasil tadi diambil dari min qadiyatin wahidatin, dari satu premis saja. Jadi istidlal mubasyar itu hanya memiliki satu premis saja yang dinamakan sebagai muqaddimah. Wasumya bil mubasyar li'anna al-intiqala fihi min ghairi wasitati fikrin wa nadrin. Adapun penamaan sebagai istidlal mubasyar karena
perpindahan perpindahan rasio di dalamnya, nalar di dalamnya itu tanpa ada perantara fikr atau nazar, tanpa pemikiran atau penglihatan, dalam artian secara langsung tanpa harus memikirkan kita bisa mengambil kesimpulan dari premis sebelumnya, sehingga dikatakan sebagai istidlal al-mubasyar. Itulah mengapa dia dikatakan sebagai argumen langsung, karena tanpa berpikir panjang atau tanpa memiliki rasio nalar, kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari premis tersebut. Adapun ghairul mubasyar atau argumen secara tidak langsung adalah istidlal alladhi ya'tamidu ala aktsari min muqaddimatin wahidatin, di mana premis natijahnya atau premis kesimpulannya itu bersandar atas premis yang lebih daripada satu atau muqaddimahnya lebih daripada satu. Berbeda dengan mubasyar tadi yang premisnya hanya satu dan langsung, jadi hanya satu saja cukup mengambil kesimpulan, sedangkan ghairul mubasyar membutuhkan lebih daripada satu premis, satu qadiyah. Au istintaj qadiyatin natijah min iddati qadaya. Nah, ini dia qadaya jamak min qadiyah, dan muqaddimat adalah jamak min dari muqaddimatun. Jadi lebih daripada satu muqaddimah, membutuhkan muqaddimat al-kathirah. Wa fihi intiqalul fikri min al-ma'lumi at-tasdiqi ila al-majhuli at-tasdiqi, au min al-hukmi al-juz'i ila al-hukmi al-juz'i al-akhar, au min al-kulli ila al-juz'i. Di dalam argumen tidak langsung ini itu adalah perpindahan pemahaman kita berpindah dari sesuatu yang diketahui secara kebenarannya kepada sesuatu yang belum diketahui kebenarannya, atau dari satu hukum yang partikular kepada hukum yang partikular lainnya. Jadi satu hukum yang partikular kepada hukum yang partikular lainnya, ataupun di dalam argumen tidak langsung berupa perpindahan dari premis yang universal menuju kepada premis yang lebih partikular atau juz'i. Baik, namun pada kesempatan kali ini kita akan memberikan gambaran secara umum saja dari kedua macam istidlal ini, yang istidlal mubasyar dan ghairul mubasyar. Jadi ada pembagian daripada dua macam istidlal ini. Jadi istidlal mubasyar terbagi menjadi, pendekatannya terbagi menjadi tiga. Jadi ketika dua qadiyah tadi bertemu, maka kedua pertemuan tadi dalam kategori ketiga ini, ya, ada yang dinamakan sebagai at-tanaqud atau kontradiktif, kemudian al-aksu atau persamaan, dan at-taqabul baina al-qadaya. Sedangkan ghairul mubasyar ada namanya qiyas, kemudian istiqra, sama at-tamtsil. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara terperinci dulu yang berkaitan dengan istidlal al-mubasyar, yang pendekatannya berupa at-tanaqud, al-aqsu al-mustawa, sama at-taqabul bainal qadaya. Baik, bagaimana contoh daripada at-tanaqud ini? Jadi kontradiksi yang dimaksud dalam istidlal mubasyar yang berkaitan dengan dua qadiyah ini, ikhtilaful qadiyataini fil ijabi wassalaf, adanya pertentangan antara dua premis, yang dimana pertentangan itu dalam pertentangan al-kaif. Apa yang dimaksud dengan al-kaif tadi? Kualitas, ya. Jadi pertentangan dalam kualitas qadiyah, baik yang pertentangan itu berupa al-ijab mujabun atau salabun. Mujabun artinya positif dan salab artinya negatif. Bentuk qadiyahnya positif dan bentuk qadiyahnya negatif. Pertentangan yang terjadi adalah bentuk qadiyah positif dan bentuk qadiyah negatif. Ikhtilafan yaqtadi sidiki ahaduma au kitbil akhir, dan di mana pertentangan itu menimbulkan kesimpulan akan kebenaran salah satunya dan ketidakbenaran pada qadiyah yang lainnya. Contoh, di sini ada dua qadiyah, yang al-amiru adilun, jadi qadiyah ini adalah qadiyah hamliyah tapi mujabah. Kemudian yang kedua adalah al-amiru laisa bi'adilin. Nah, ini salibah. Dua qadiyah ini adalah kontradiktif atau tanaqud. Yang satu mengatakan pemimpin itu adil, pemimpin itu adalah pemimpin yang adil.
Kemudian yang satu adalah pemimpin itu bukan pemimpin yang adil. Nah, dua qadiyah ini adalah kontradiktif yang membawa kita kepada kesimpulan bahwasanya salah satu daripada qadiyah ini ada yang benar dan ada yang salah. Nah, dua qadiyah inilah yang dimaksud dengan at-tanaqud, ya, at-tanaqud. Karena dia bertentangan dalam hal al-kaif, yaitu tentang mujab dan salibah. Nah, yang kedua juga ini berupa juz'i, ya, apa namanya, al-qadiyah hamiliyah al-juz'iyah, tapi mujabah. Ba'dul burtuqali fakihatun, sebagian daripada jeruk itu adalah bagian daripada buah-buahan. Kemudian yang satunya lagi adalah bentuknya salibah, ya, salibah tapi salibah kulli. La syai'a minal burtuqalati bifakihatin, tidak ada satupun daripada jeruk itu masuk dalam kategori buah-buahan. Nah, secara pemikiran kita akan mengatakan antara dua berita ini, dua kalimat ini ada pertentangan, kontradiksi antara keduanya, sehingga kita akan menyimpulkan bahwasanya salah satu daripada premis ini ada premis yang benar, sodik, dan ada yang kadhib. Mana itu ya akan ditentukan secara empiris, mana yang benar dan mana yang salah. Ini berkaitan dengan tanaqud. Dalam tanaqud, agar tanaqud itu bentuknya sempurna, atau dua qadiyah tadi ini dikatakan sebagai qadiyah yang saling kontradiktif, disyaratkan di dalam dua qadiyah tadi ada persamaan. Jadi harus sama-sama. Yang pertama adalah sama-sama dalam maudhu'nya. Kemarin alhamdulillah kita baca tentang al-maudhu'. Kemudian ada sama-sama dalam mahmulnya sama, dan maudhu'nya sama. Nah, ini dia. Cuma berbeda di mujabnya dengan salibahnya. Kemudian yang ketiga juga sama dalam zaman, waktu. Keempat juga sama dalam al-makan, ya, tempatnya. Kemudian perbedaannya hanya di al-kaif, ya, baik itu ijab atau salab. Kemudian al-kam, ya, quantity, ya, baik dia adalah kulli, universal, atau juz'i, partikular. Jadi keenam syarat ini harus dipenuhi dalam dua qadiyah yang saling kontradiktif. Apabila tidak sama maudhu'nya, maka dua qadiyah tadi menjadi tidak kontradiktif kalau maudhu'nya berbeda. Semisal yang tadi, ya, al-amiru adilun, kemudian al-amir ini sebagai maudhu', kemudian di qadiyah yang kedua kita nggak pakai al-amir lagi, kita pakai misalnya at-talibu laisa bi'adilin. Ini sudah tidak kontradiktif karena al-amir dengan at-talib berbeda. Al-amir pemimpin atau at-talib adalah murid, atau berbeda di mahmul, al-amiru adilun, kemudian kita mengatakan al-amiru laisa bikadzibin, satunya adil, satunya kadzib. Nah, ini juga tidak bisa dikatakan sebagai istidlal al-mubashar fit tanaqud, karena dua qadiyah tadi berbeda di mahmul atau di maudhu'. Begitupun juga apabila berbeda di zaman atau di al-makan atau di al-kaif dengan al-kam. Baik, ini adalah contoh-contoh dari tanaqudul qadaya bil al-hamliyah. Kalau misalnya dia berupa qadiyah hamliyah, contoh di sini as-saksi al-mujabah hadza za'imun, ini adalah orang yang baik, ya, za'im. Kemudian naqduha hadza laysa biza'im. Al-kulliyah al-mujabah, kullu nabatin muhtajun ila ghadha'i. Kulliyah mujabah ini, ya, kullu, dengan adanya kata kullu maka dia menjadi kulliyah. Bisa juga dengan kata jami'u, itu juga adalah kulliyah. Kafatu juga bisa menjadi kulliyah. Kullu nabatin, semua tumbuh-tumbuhan, muhtajun, membutuhkan ila ghadha'i, kepada makanan. Kemudian nakduhanya, tanakutnya ini ba'dun nabati, sebagian daripada tumbuhan, laisa muhtajan, tidak membutuhkan kepada makanan. Nah, ini adalah premis yang saling bertentangan. Al-juz'iyah al-mujabah, bentuknya
Misal ba'dul umami al-islamiyah mustaqillah, di antara sebagian umat Islam itu merdeka. Kemudian pertentangannya, la wahidatan minal umami al-islamiyati bi mustaqillatin. Tidak ada satupun dari umat Islam yang merdeka. Ini adalah premis yang saling kontradiktif. Al-muhmala al-mujabah, contohnya al-mauzu fakihatun. Malanya di al-mauz ya, al-mauz fakih. Kemudian al-mauz itu adalah pisang ya, pisang itu adalah buah-buahan. La syai' minal mauzi bi fakihatin, tidak ada satupun dari pisang itu adalah buah-buahan. Jadi ini adalah contoh daripada macam-macam qadaya hamliyah yang dua premis ini saling bertentangan atau saling kontradiktif atau tanaqud. Hasala baina hadaini hataini qadiyataini tahasulu bainahuma tanaqudan. Antara yang pertama dengan yang kedua ini adalah tanaqud yang di qadiyah alhamdulillah. Kemudian contoh-contoh dari tanaqudul qadaya syartiyah al-muttasilah. Macam-macamnya ini ada al-makhsus al-mujabah. Contohnya ini ijtihada aliyun fasayan jahu fil imtihani. Apabila Ali bersungguh-sungguh maka dia akan sukses di ujiannya. Ini adalah qadiyah syartiyah al-muttasalah yang bentuknya adalah makhsusah mujabah. Ya, mujab atau positif. Nah, bentuknya lawan kontradiktifnya adalah sesuatu yang salibah. Laisa in ijtihada aliyun fasayan jahu fil imtihani. Bahwasanya Ali apabila tidak bersungguh-sungguh dalam belajarnya, maka dia akan sukses dalam ujian. Yang satu bersungguh-sungguh, dia akan sukses ujian. Yang satunya apabila tidak bersungguh-sungguh, dia akan sukses ujian. Jadi di antara dua premis ini pasti kita akan meyakini salah satunya ada yang benar dan ada yang salah karena kontradiktif. Contohnya selanjutnya, kullama ittahada abanaul ummati najahu fi sa'yihim. Setiap kali anggota-anggota sebuah bangsa itu bersatu, maka mereka akan sukses dalam segala urusannya. Kemudian kontradiktifnya, tidak setiap kali anggota-anggota sebuah bangsa bersatu mereka sukses dalam urusannya. Qad yakunu idza kana thalibu mujiddan fa innahu yanalul jaizah. Kadang-kadang apabila seorang siswa itu sungguh-sungguh, mereka mendapatkan hadiah. Di sini yang kontradiktifnya, laisal battah idza kana thalibu mujiddan fa innahu yanalul jaizah. Tidak ada satupun daripada murid-murid itu apabila ia bersungguh-sungguh ia mendapatkan hadiah. Kemudian terakhir, tidak irtafa'at as'arul matati ittasha'at ala suwaq. Apabila naik harga karet di pasar, maka pasar akan ramai atau hidup. Ya, apabila harga karet itu naik, maka pasar pun akan ramai. Kemudian yang kontradiktifnya, laisal battah, tidak sama sekali apabila harga karet itu naik, maka pasar akan ramai. Jadi di qadiyah yang di sini, yang bentuknya mujabah di sini, di lawan premis kontradiktifnya adalah sesuatu yang salibah. Nah, ini ada salibah, mujabah. Mujabah artinya positif, kemudian salibah artinya adalah negatif. Kemudian tanawud asy-syartiyah al-munfasilah. Sama ini ya, mujabah, salibah. Imma ayyakuna Ibrahimul yauma fil madrasati aw kharijaha. Apakah Ibrahim hari ini ada di sekolah atau di luar sekolah? Tidaklah Ibrahim hari ini ada di sekolah atau di luar. Daiman iman takuna qadiyah shadiqatan aw iman takuna kadibatan. Senantiasa yang namanya premis itu ada yang shadiq benar dan ada takun kadibah yang tidak benar. La yakunu iman takuna qadiyah shadiqah wa iman takuna kadibah. Tidak sama sekali namanya qadiyah itu baik
benar ataupun baik yang tidak benar. Qad yakunu imma yakunal hawa naqiyan atau imma takuna fasidan. Kadang-kadang namanya udara itu kadang-kadang dia bersih, kadang-kadang dia rusak. Tidak sama sekali, nah lawannya ini tidak sama sekali hawa itu baik dia bersih ataupun dia rusak. Imma an takuna sa'atu masyiyatan wa imma an takuna waqifatan. Jadi kadang-kadang namanya jam itu apakah dia berjalan atau kadang dia berhenti. Tidak sama sekali jam itu baik dia berjalan ataupun berhenti. Ini bentuk daripada tanawul qadaya asyaktiyah al-munfasilah yang di awal adalah bentuknya mujab positif, kemudian yang kedua bentuknya adalah salimah. Baik, selanjutnya adalah pertentangan antara istidlal mubasyar ini bentuknya adalah al-aksu al-mustawa atau al-aksu al-mustawi atau mustawa ya, al-mustawa atau proposisi. Bagaimana bentuk daripada istidlal mubasyar yang al-aksu al-mustawa, yaitu ja'lul juz'il awwal min al-qadiyati thaniyan wa thani awalan ma'a baqa'i sidqi aw al-kadhibi bi ayya ja'al al-mawdu'a mahmulan wal mahmula mawdu'an wal muqaddama taliyan wat taliyah muqaddaman. Jadi menjadikan bagian yang pertama dari sebuah qadiyah menjadi bagian kedua, atau bagian kedua menjadi yang pertama. Jadi memutar balik ya, memutarbalikkan yang pertama menjadi yang kedua dan yang kedua menjadi yang pertama pada qadiyah selanjutnya atau pada premis selanjutnya. Jadi premis awal itu pada premis selanjutnya yang awalnya menjadi yang satu, yang pertama menjadi yang kedua, kemudian yang kedua menjadi yang pertama. Akan tetapi tetap di antara dua premis ini kebenarannya tetap ada di situ ataupun ketidakbenarannya tetap berada dalam premis tersebut. Atau dengan menjadikan ini ya, dalam qadiyah hamliyah itu menjadikan maudhu sebagai mahmul dan selanjutnya mahmulnya menjadi maudhu. Dan qadiyah syartiyah al-muqaddam dijadikan tali, kemudian at-tali menjadi muqaddam. Contoh ya, kullu dhahabin mu'damun, semua emas itu adalah barang-barang yang terpendam. Jadi setiap emas itu adalah barang-barang yang terpendam. Nah, habis itu zahab ini ya atau maudhu ini pada premis selanjutnya menjadi mahmul, dan mu'damnya yang di awal ini menjadi mahmul pada premis selanjutnya ini menjadi maudhu. Maka kita katakan ba'dul mu'dani zahabun ya. Semua emas itu adalah barang yang terpendam, dan sebagian daripada barang yang terpendam itu adalah emas. Nah, antara premis satu dan premis yang kedua ini kebenarannya tetap terjaga, dalam artian kullu dhahabin mu'damun ini benar, kemudian ba'dul mu'dani dhahabun juga benar. Hanya membalikkan antara juz'ul awal zahab ini yang berupa maudhu menjadi mahmul, dan mahmul yang di premis pertama ini pada premis selanjutnya menjadi maudhu. Nah, contoh daripada qadiyah syartiyah, kullama kanatish syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Setiap kali matahari terbit maka siang atau terang benderang akan nampak jelas ya. Kemudian pada premis selanjutnya kita katakan qad yakunu idza kana naharu mawjudun fasyamsu tali'ah. Kadang-kadang apabila terang benderang tidak nampak atau siang telah nampak, maka matahari itu telah terbit. Nah, masing-masing daripada premis pertama dan premis kedua ini adalah premis yang benar, terjaga kebenarannya. Yang satu sodik, kemudian yang premis selanjutnya juga sodik. Berbeda sama at-tanaqud, yang bentuk tanaqud daripada istidlal mubasyar pada awal tadi. Jadi antara premis pertama dan premis kedua ada premis yang benar dan ada premis yang salah atau tidak benar.
Nah, ini contoh daripada al-qadaya al-hamliyah dan wa aksuhu ya. Semustawa. Al-aslu kullu hajarin jamadun, setiap batuan itu adalah benda keras. Semua batu-batu itu adalah benda keras. Ba'dul jamadi hajarun, sebagian daripada batu sebagian daripada benda keras itu adalah batu. Nah, coba lihat peralihannya. Jadi yang pertama bentuknya adalah mujabah kulliyah, aksuhu bentuknya adalah mujabah juz'iyah ya. Jadi kullu ini adalah bentuk kulliyah, dan lafat ba'dun ini adalah lafat juz'iyah. Namun membalikkan maudhu'nya, yang di awal ini hajar sebagai maudhu menjadi mahmul, jamad yang menjadi yang mahmul di awal menjadi maudhu di yang kedua, namun berubah bentuknya. Yang awalnya mujabah kulliyah kemudian atasnya berubah menjadi mujabah juz'iyah. Begitupun yang as-salib al-kulliyah la syai'a minal jamadi bi mufakkirin ya. Tidak ada satupun dari benda-benda mati itu berpikir ya. Salibah kuliahnya la wahida minal mufakkirina bijamadin, tidak ada satupun daripada pemikir itu adalah benda mati. Ba'du talibati di madrasatin Nahdlatul Islam, sebagian daripada murid-murid di sekolah, sebagian daripada murid ya itu berada di sekolah Nahdlatul Islam, atau ba'dul hasilina ala syahadatil ibtidaiyah, di antaranya adalah orang-orang sorry jadi ini sambungnya. Ba'du talabati di madrasatil Islam hasilun ala syahadatil ibtidaiyah, di antara dari murid-murid pada sekolah Nahdlatul Islam itu memperoleh syahadat atau ijazah ibtidaiyah. Lawannya adalah di antara orang-orang yang memperoleh ijazah syahadat ibtidaiyah adalah thalibu bi madrasatin Nahdlatul Islami, adalah murid-murid dari sekolah Nahdlatul Islam. Adapun yang bentuknya salibah juz'iyah inilah aksalah, tidak ada akasnya. Laisa ba'dul mu'dani dhahaban, tidak ada sebagian daripada yang benda yang terpendam itu adalah emas. Yang bentuknya salibah juz'iyah ini adalah bentuk salibah juz'iyah, dia tidak memiliki akas ya, tidak memiliki akas. Kemudian jadwal qadaya syartiyah al-muttasalah wa aksihi. Ini contohnya al-mujabah kulliyah kullama kanatil naru mawjudah kanatil hararatu mawjudah. Setiap kali ada api maka ada juga rasa panas. Kada yakunu idza kanatil hararatu mawjudah, kadang-kadang apabila ada rasa panas maka ada api. Ini bentuk akasnya. Mujabah kulliyah, akasnya adalah mujabah juz'iyah. Salibah kulliyah Lesa albatta idza kana hadza mustatilan kana musallasan. Tidak satupun apabila ia adalah sesuatu yang persegi panjang maka dia menjadi segitiga. Sama seperti maka akasnya adalah lesa albatta idza kana hadza musallasan kana mustatilan. Tidak sama sekali apabila yang ini adalah bentuknya segitiga akan menjadi segi panjang. Yakunu idza kana at-talibu mujtahidan fa innahu yanjahu fil imtihan. Kadang-kadang apabila murid itu bersungguh-sungguh maka dia akan sukses dalam ujian. Ya, kemudian lawannya yakunu idza kana at-talibu najihan, kadang-kadang apabila murid itu sukses fil imtihan dalam ujian maka sesungguhnya dia adalah murid yang sungguh-sungguh. Jadi kebenaran antara keduanya tidak kontradiktif, antara premis pertama dan premis kedua ini tidak kontradiktif. Sama kebenarannya, sama-sama diyakini kebenarannya, dalam artian kadar premisnya itu sama, tidak hanya mengubah beberapa bagian di premis pertama ini pada premis kedua beralih, yang satu menjadi kedua, kemudian bagian keduanya menjadi bagian pertama. Asalibal juz'iyah qad la yakunu idza kana hadzal insanan karena jamadan. Kadang-kadang apabila ini manusia maka dia juga adalah benda mati. Nah, ini tidak ada lawannya. Ya, tentunya adalah asalibah al-juz'iyah. Mana kata salibah ada kata lanya, kemudian juz'iyahnya karena qad la yakunu. Ya, qad la yakunu adalah bentuk daripada juz'iyah.
Baik, selanjutnya bentuk daripada istidlal al-mubasyar adalah at-taqabul bainal qadaya, ya. Apa yang dimaksud dengan at-taqabul bainal qadaya, yaitu mengambil natijah al-istintajul mubasyar yakunu baina qadiyataini, yang berupa daripada dua premis lahuma nafsul maudu wal mahmul, yang masing-masing memiliki maudu dan mahmul yang sama, tapi takhtalifani fil kami wal kaifi, namun berbeda dalam quality dan quantity, ya, fil kaif wal kami. Jadi dua qadiyah yang sama-sama maudu dan mahmulnya namun berbeda dalam al-kam quantity. Yang dimaksud dengan quantity adalah kulli sama juz'inya, awil kaifi. Yang dimaksud dengan kaifi quality di sini yaitu bentuk mujab dan salibah, atau fil ijabi wassalam, atau fil kammi wal kaifi ma'an, atau berbarengan, berbeda di dalam kammi dan al kaifinya bersamaan, kamnya berbeda dan kaifnya bersamaan berbeda. Wa nastantiju min anwa'i taqabulil arba'ati anwa' wa likulli naw'in qanunuhu wa hiya wa likulli naw'in qanunuhu wa hiya. Jadi macam-macam daripada bentuk taqabul bainal qadaya dalam istidlal al-mubasyar ini ada 4 macamnya, dan setiap macam-macam ini memiliki hukumnya masing-masing. Jadi dalam taqabul bainal qadaya ada lagi bentuknya adalah at-tanaqud, ya, bentuk daripadanya ada tanaqud, ada juga at-tadad, ad-dukhul ta'at tadad, dan at-tadakhul. Bagaimana bentuk daripada keempat macam at-taqabul bainal qadaya dalam istidlal mubasyir ini? Yang pertama adalah tanaqud, kontradiksi. Bentuknya yakunu at-taqabul fi bi ikhtilafil qadiyataini fil kammi wal kaifi ma'an. Apabila dalam dua qadiyah tadi itu berbeda, sama mahmul, sekali lagi maudu dan mahmulnya sama namun berbeda dalam al-kam quantity dan al-kaif quality secara bersamaan. Kullu jazairiyin afrikiyun, semua orang Jazair itu adalah orang Afrika. Ini bentuknya adalah kulli mujabah. Sekali lagi kulli mujabah, ya. Kemudian ba'dul afariqah laisu jazairin, sebagian daripada orang Afrika bukan orang Aljazair. Jadi bentuknya adalah juz'i salibah. Jadi berbeda sama sekali, ya, masing-masing maudu'nya sama tapi dia berbeda dalam kuantiti dan kualitasnya. Satu adalah kuliah mujabah, ya, kemudian satunya lagi juz'iyah salibah. Premis pertama bentuknya kuliah mujabah, premis kedua bentuknya adalah juz'iyah salibah. Nah, beda pada kam dan beda pada kaif. Satu kulli, satu juz'i, satu mujab, dan satu salibah. Yang kedua, la syai'a minal burtuqalati bifakihatin, tidak ada satupun daripada jeruk itu adalah buah-buahan. Bentuknya adalah kulli salibah. Kemudian premis yang kedua, ba'dul burtuqalati fakihatun, di antara sebagian daripada jeruk itu adalah buah-buahan. Bentuknya juz'i mujabah. Dan di antara dua premis ini terjadi kontradiksi atau tanaqud. Satu kulli, ini kulli, ini juz'i, ini salibah, dan ini mujabah. Ini kulli dan ini juz'i, ini mujabah dan ini salibah. Jadi terjadi pertentangan, namanya at-tanaqud. Kemudian bentuk kedua daripada taqabul bainal qadaya dari istidlal mubasyar ini adalah at-tadad atau oposisi. Yang mana bentuknya yakunu at-taqabul fihi bainal qadiyataini al-kulliyataini ikhtalafata fil kaifi faqat. Jadi ada dua qadiyah kulliyah antara premis pertama dan premis kedua adalah semuanya adalah sama-sama dalam kaifnya, sama-sama al-qadiyah kulliyah, namun berbeda dalam mujabahnya dan salibahnya, ya. Sama-sama kuliah berarti sama di al-kam, ya, sama-sama di kamnya secara kuantitinya, secara kuantiti, namun berbeda dalam quality.
yaitu dalam mujabah dan salibahnya. Ini kullu saqarin ta'irun, semua elang itu adalah burung. Semua elang itu masuk dalam kategori burung atau hewan yang terbang, ya. Bentuknya adalah kulli namun dia mujab, ya, kulli namun mujab. Kemudian la syai'a min as-saqri bi ta'irin, tidak ada satupun daripada elang itu masuk dalam kategori hewan yang terbang atau burung. Ini kulli namun dia bentuknya adalah salibah, ya. Sama-sama kulli namun perbedaannya pada premis pertama itu adalah mujabah atau positif, kemudian pada premis kedua dia kulli namun dia salibah atau salab, ya, atau negatif. Nah, dua premis ini adalah bentuk daripada at-tadad dalam taqabul dan at-tadad, ya. Kemudian bentuk ketiga ad-dukhul tatah tadad. Bentuknya adalah apabila taqabul fihi bainal qadiyataini juz'iyataini. Nah, kalau yang pertama yang pada tadad itu adalah kulliyatain, nah pada tahta tadad itu adalah juz'iyatain, ya, masing-masing adalah qadiyah al-juz'iyah. Mukhtalifatain, yang berbeda pada al-kaif faqat, ya, sama-sama juz'i namun berbeda dalam quantity. Satunya mujabah dan satunya salibah, satunya positif dan satunya adalah negatif. Contohnya ba'dul insani hayawanun, sebagian manusia itu adalah hewan, ya. Kemudian lawannya ba'dul insani laisu hayawan, sebagian daripada manusia itu bukanlah hewan. Ini adalah juz'i, ini adalah juz'i. Ba'dul insani hayawan juz'iyah, ba'dul insani laysu hayawan juga juz'iyah. Namun yang satunya adalah mujabah dan yang satunya adalah salibah. Nah, bentuknya ini adalah ad-dukhul tahta tadad. Kemudian yang terakhir adalah at-tadakhul atau interferensi. Bentuknya apabila di dalamnya ada dua qadiyah kulliyah ikhtalafa fil kaifi faqat. Namun dia berbeda dalam bukan fil kaif, ya, seharusnya bukan fil kaif tapi fil kammi, sorry ini kayaknya salah nih, ya, perbedaannya dalam fil kammi. Tadakhul itu adalah dua qadiyah yang berbeda pada al-kam, ya. Contoh di sini kullu insanin hayawanun, ini adalah kulliyah mujabah, badul insani hayawanun adalah juz'iyah mujabah, ya. Perbedaannya adalah di kamnya, satu kullun dan satu juz'i. Berbeda dalam kuantiti, jumlahnya satu semuanya dan satu sebagian. Namun sama-sama dalam kaifi, ya, sama-sama dalam kaifinya atau sama-sama mujab, sama-sama kalimat positif. Semua manusia adalah hewan, sebagian daripada manusia adalah hewan. Ini namanya adalah tadakhul. La syai'a minan nabati la yataharaku bi iradati, tidak ada satu pun dari tumbuh-tumbuhan itu tidak bergerak dengan keinginannya. Ini adalah kulli tapi salibah, bentuknya kulliyah tapi dia salibah. Kemudian ba'dun nabati la yataharaku bi iradati, sebagian daripada tumbuh-tumbuhan itu tidak bergerak dengan keinginannya, bentuknya adalah juz'i tapi sama-sama salibah. Jadi dia sama-sama secara kaifi namun berbeda di kam, itulah tadakhul. Sekali lagi, sama-sama dalam kam quantity namun berbeda dalam sama-sama dalam kaifi, sama-sama dalam kaifi namun perbedaannya dalam quantity. Sedangkan di sini sama-sama dalam kaifi namun berbeda dalam quantity, ya. Sekali lagi, ini masing-masing adalah mujabun, tapi yang pertama adalah kulliyah dan ini juz'iyah. Ini semuanya adalah salibah, namun ini kulliyah dan ini adalah juz'iyah. Baik, kita lihat ini diagram dari analogika dari taqabul. Analogika dari taqabul ini bentuknya kulliyah mujabah, kulliyah salibah, kulliyah salibah, juz'iyah salibah, juz'iyah mujabah. Sekali lagi, ini kulliyah
mujabah, juz'iyah mujabah, kulliyah salibah, dan ini juz'iyah salibah. Apabila kulliyah dan mujabah bertemu dengan kulliyah salibah, maka yang terjadi adalah tadad. Apabila juz'iyah mujabah bertemu dengan juz'iyah salibah, bertemunya adalah tahta tadad. Kemudian kulliyah salibah dengan kulliyah juz'iyah salibah, ini adalah tadakhul. Kemudian kulliyah mujabah dan juz'iyah mujabah juga adalah tadakhul. Namun apabila kulliyah mujabah bertemu dengan juz'iyah salibah adalah tanaqud, kulliyah salibah dengan juz'iyah mujabah, bentuk daripada istidlal mubasyarnya adalah dari taqabul bainal qadaya, bentuknya adalah tanaqud. Kulliyah salibah juz'iyah mujabah tanaqud, kulliyah mujabah juz'iyah salibah tanaqud, kulliyah mujabah kulliyah salibah tadad, juz'iyah mujabah juz'iyah salibah tahta tadad, kemudian kulliyah salibah juz'iyah salibah tadakhul, kulliyah mujabah dan juz'iyah mujabah adalah tadakhul. Nah, disinilah kita tabel ini menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk daripada pertentangan dari taqabul bainal qadaya tadi ya. Pertentangan daripada bainal qadaya apabila ada kulliyah mujabah dan kulliyah mujabahnya itu bentuknya adalah benar, maka bentuk kulliyah salibahnya berarti bohong. Kalau dia benar ya, kalau kulliyah mujabahnya benar, maka kulliyah salibahnya adalah tidak benar. Juz'iyah mujabahnya itu benar, kemudian juz'iyah salibahnya itu bohong. Misalnya kita mengatakan semua manusia itu adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Kulliyah salibahnya tidak semua manusia adalah hewan. Kadzib. Juz'iyah mujabahnya sebagian daripada hewan itu manusia. Jadi tidak sebagian daripada manusia itu adalah hewan. Kadzib. Itu dia. Kulliyah mujabah. Apabila kulliyah mujabahnya adalah bohong, maka kulliyah salibahnya tidak diketahui, juz'iyah mujabahnya tidak diketahui, namun juz'iyah salibahnya itu adalah benar. Kulliyah salibah apabila dia benar, maka kulliyah mujabahnya adalah bohong, kemudian juz'iyah mujabahnya adalah bohong juga, kemudian juz'iyah salibahnya adalah benar. Apabila kulliyah salibahnya bohong, maka kulliyah mujabahnya tidak diketahui, kemudian juz'iyah mujabahnya benar, kemudian juz'iyah salibahnya tidak diketahui. Apabila juz'iyah mujabah itu benar, maka kulliyah mujabahnya itu tidak diketahui, kemudian kulliyah salibahnya itu bohong, kemudian juz'iyah salibahnya itu tidak diketahui. Apabila juz'iyah mujabahnya bohong, maka kulliyah mujabahnya adalah bohong, kulliyah salibahnya benar, juz'iyahnya, kemudian juz'iyah salibahnya benar. Nah, sekarang yang terakhir bentuk juz'iyah salibah. Apabila juz'iyah salibahnya itu benar, maka kulliyah mujabahnya itu bohong, kulliyah salibahnya itu tidak diketahui, juz'iyah mujabahnya tidak diketahui. Apabila juz'iyah salibah itu berbohong, maka kulliyah mujabahnya itu benar, kulliyah salibahnya itu benar, juz'iyah mujabahnya juga benar. Jadi ini adalah tabel daripada bentuk qadiyah yang bentuknya adalah taqabul bainal qadaya ya. Perbedaannya adalah di al-kaf dan al-kaif atau persamaan. Dan terjadi 4 macam dalam pertentangan dalam taqabul bainal qadaya ini, ada tanaqud, ada tadad, kemudian ad-dukhul tahta tadad, dan yang terakhir adalah tadakhul. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari kami pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan istidlal al-mubasyar. Insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan membahas tentang istidlal al-mubasyar yang berkaitan dengan al-qiyas, al-istiqra dan at-tamsil. Namun bagi teman-teman yang pada penjelasan kali ini memiliki kendala atau ingin ada pertanyaan, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar via Classroom. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa qul lakum an najah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.